Perkenalkan, nama saya Marsanda Deandrita. Perkenalkan, nama saya Anissa Agustiani. Saya Sally Anggraini. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Jadi, sistem pencernaan meliputi organ-organ seperti berikut. Yang pertama ada oris, yaitu mulut. Lalu esofagus, yaitu kerongkongan. Setelah itu ada lambung atau yang disebut dengan ventriculus. Lalu ada usus halus, yaitu nama ilmiahnya intestinum. Lalu ada usus besar atau kolon. Lalu ada rektum dan anus. Di pencernaan ini yang pertama yaitu mulut. Jadi di mulut ini terdapat dua cara pencernaannya, yaitu pencernaan kimiawi dan mekanik. Nah, di dalam mulut ini terdapat kelenjar air liur, yaitu enzim amilase. Nah, di enzim amilase ini mengubah tepung menjadi maltosa. Dan secara mekanik, makanan dikunyah menggunakan gigi menjadi partikel yang lebih kecil yang disebut dengan bolus, lalu diteruskan ke esofagus. Oleh gerakan kontraksi dan relaksasi dinding otot kerongkongan yang disebut peristalis, lalu menggerakkan makanan dari esofagus ke ventriculus. Setelah makanan mencapai ke lambung, makanan akan bercampur dengan cairan lambung yang mengandung cairan atau enzim renin, pepsin, dan HCl. Enzim renin berfungsi mengubah protein menjadi kasein, sedangkan enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton, dan HCl berfungsi untuk membunuh bakteri. Di lambung juga terjadi pencernaan makanan secara mekanik, yaitu dengan otot-otot yang ada di lambung melalui gerakan relaksasi dan kontraksi. Setelah usus halus, maka akan menuju di usus besar. Usus besar terjadi penyerapan zat-zat sisa makanan dari usus halus tadi. Jadi di sini ini adalah proses pembusukan yang akan menyebabkan Setelah dari usus besar dilanjutkan ke rektum. Apa tadi? Melakukan pembusukan dulu himpan kotoran, lalu dikeluarkan melalui anus. setelah dari usus besar lalu ke rektum, yaitu untuk menyimpan kotoran lalu dikeluarkan melalui anus. Jadi sistem pencernaan meliputi organ-organ seperti berikut. Yang pertama ada oris, yaitu mulut. Lalu esofagus, yaitu kerongkongan. Setelah itu ada lambung atau yang disebut dengan ventriculus. Lalu ada usus halus, yaitu nama ilmiahnya intestinum. Lalu ada usus besar atau kolon. Lalu ada rektum dan anus. Jadi di pencernaan ini yang pertama yaitu mulut. Jadi di mulut ini terdapat dua cara pencernaannya, yaitu pencernaan kimiawi dan mekanik. Nah, di dalam mulut ini terdapat kelenjar air liur, yaitu enzim amilase. Nah, di enzim amilase ini mengubah tepung menjadi maltosa. Lalu diteruskan ke esofagus oleh gerakan kontraksi dan relaksasi dinding otot kerongkongan yang disebut peristalis, lalu menggerakkan makanan dari esofagus ke ventriculus. Setelah makanan mencapai ke lambung, makanan akan bercampur dengan cairan lambung yang mengandung cairan atau enzim renin, pepsin, dan HCl. Enzim renin berfungsi mengubah protein menjadi kasein, sedangkan enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton, dan HCl berfungsi untuk membunuh bakteri. Di lambung juga terjadi pencernaan makanan secara mekanik, yaitu dengan otot-otot yang ada di lambung melalui gerakan relaksasi dan kontraksi.
Setelah dari ventriculus atau lambung, makanan akan diserap ke usus halus. Di usus halus, pencernaan makanan berlangsung secara kimiawi yang dibantu oleh senyawa kimia usus halus serta dari kelenjar pankreas yang dilepas ke usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 7,5 meter. Usus halus memiliki 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, lalu jejunum, usus kosong, dan ileum, yaitu usus penyerapan. Bagian pertama yaitu duodenum atau usus 12 jari. Duodenum ini memiliki fungsi yang pertama itu untuk mensekresi kelenjar usus. Di kelenjar usus ini terdapat enzim enterokinase yang dapat mengaktifkan enzim sinogen atau enzim yang belum aktif menjadi aktif, yaitu mengubah tripsinogen menjadi enzim tripsin. Selain enzim enterokinase, terdapat juga enzim aminopeptidase, yaitu enzim yang mengubah polipeptida menjadi asam amino. Usus halus juga menghasilkan 4 enzim. Yang pertama itu ada maltase yang mengubah maltosa menjadi glukosa, lalu ada laktase yang mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Lalu ketiga ada sukrase yang mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang terakhir ada erepsin yang memecah pepton menjadi asam amino. Duodenum atau usus 12 jari selain berfungsi sebagai sekresi kelenjar usus, juga dapat berfungsi sebagai sekresi kelenjar pankreas dan sekresi getah. Yang kedua adalah jejunum atau usus kosong. Makanan di sini diproses dengan proses kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus halus, lalu dengan cepat dibawa dengan kontraksi otot seperti gelembung-gelembung menuju ke ileum. Yang ketiga, ileum. Ileum atau disebut usus penyerapan. Di sini merupakan tempat penyerapan nutrisi dari makanan sebelum dilanjutkan ke usus. Yang ketiga adalah ileum atau yang disebut dengan usus penyerapan. Di sini tempat terjadinya penyerapan makanan serta nutrisi sebelum didorong ke usus besar. Jadi penyerapan cairan dan vitamin hingga memproduksi antibodi serta mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna. Dari usus besar lalu ke rektum, yaitu untuk menyimpan kotoran lalu dikeluarkan melalui anus. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.